Oke, kita akan melanjutkan tentang editing audio. Di sini saya akan membahas pada saat saya memproduksi video podcast. Jadi ini sebenarnya video podcast. Kita menggunakan dua metode perekaman pada saat itu. Yang pertama adalah kita menggunakan mikrofon. Di sini ada mikrofon kondenser. Jadi proses pengambilan gambar dengan pengambilan suara itu dipisah. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua track. Yang pertama adalah ini track dari kamera. Saya solo kayak gini. Hai, apa kabar? Senang banget Sarani Riza bisa kembali menemani kamu. Kemudian ini adalah track dari mikrofon. Hai, apa kabar? Senang banget Sarani Riza bisa kembali menemani kamu di The Late Brunch with Sarani Riza. Oke. Lalu kenapa saya menggabungkan dua sumber suara ini? Kenapa nggak pakai yang mikrofon saja atau kamera saja? Alasannya sederhana. Ketika saya menggunakan data suara dari kamera, otomatis suaranya akan terekam dalam kesan dalam sebuah ruangan. Kita tidak bisa mendengarkan artikulasi narasumber jadi jelas. Jadi inputnya dari narasumbernya ini efek ruangannya terlalu kerasa. Ini bisa kalian dengar ketika saya solo. Solo artinya hanya yang bunyi dari kamera saja. Hai, apa kabar? Senang banget Sarani Riza Saya bisa kembalikan kembali fadernya menemani ke kamu di The kondisi Late Brunch no? with Sarani Riza Podcast. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi sangat ngerum sekali, nggak fokus seperti kayak suaraku sekarang ketika pakai mikrofon. Kemudian kalau kita dengerin sumber suara satunya dari mikrofon saja, bukan dari mikrofon kamera, source-nya seperti ini. Hai, apa kabar? Senang banget Sarani Riza bisa kembali menemani kamu di The Late Brunch with Sarani Riza Podcast. Oke, jadi sangat di depan. Kalau dalam istilah kerennya di audio, sound-nya sangat in your face, di depan wajahmu. Kemudian kenapa saya menggabungkan antara sound audio dari kamera dan sound dari mikrofon? Karena saya pengen nangkep karakter room-nya juga, tapi dikondisikan fader volumenya untuk sound dari kameranya ini saya hanya pakai atau saya kurangi sekitar 10 desibel, yang satunya tetap di 0 desibel. Jadi ada perbedaan sekitar 10 desibel antara suara mikrofon dan suara kamera. Hasilnya seperti ini. Hai, apa kabar? Senang banget Sarani Riza bisa kembali menemani kamu di The Late Brunch with Sarani Riza Podcast. Ada satu pertanyaan yang sering Jadi suaranya tetap bisa in your face atau di depan wajahmu, sangat nampol sekali, tapi ruangannya juga ikut terekam. Cara balance-nya, suara dari kamera atau suara yang terekam dari mikrofon kamera, internal kamera, saya balance sekitar 10 desibel lebih pelan atau min 10 desibel lebih pelan di bawahnya suara yang dari mikrofon. Kemudian di suara mikrofon ini kemudian saya edit juga, ada beberapa parameter di sini. Nggak terlalu banyak karena source-nya sudah bagus. Biasanya saya hanya kulak-kulik sedikit saja. Kemudian di master fadernya audio, biasanya saya pasang equalizer 1 aja untuk naikkan karakter suaranya seperti ini. teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan isi. Jadi- Wow, apa itu isi? Oke, adalah energi. Jadi lebih membuka frekuensi atasnya, jadi artikulasinya lebih jelas. Ini untuk kasus pertama, yaitu saya menggunakan mikrofon eksternal, mic condenser, dan menggabungkan dengan suara mikrofon dari internal kamera. Kemudian ada yang tanya, si mikrofon ini colok kemana? Gitu. Jadi saya punya portable recorder, seperti Zoom, atau saya pakai soundcard, yang soundcardnya tersebut connect ke USB di komputer. Jadi ada dua sistem, satu kamera, kemudian satu mikrofon yang connect dengan soundcard atau portable recorder. Jadi ada dua proses perekaman yang berjalan secara barengan. Kemudian nanti data audionya kita sinkronkan, kita urutkan dari depan supaya pas, tidak balapan. Karena ada juga yang data audionya balapan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman Ini artinya berarti antara dua perekaman itu masih belum sinkron. Kita harus edit atau geser-geser secara manual agar pas seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa mencoba. Caranya tinggal di zoom aja, kita tinggal baca waveformnya, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Untuk kasus selanjutnya adalah ketika kalian tidak punya
mikrofon kondenser seperti ini atau tidak memiliki portable recorder seperti Zoom atau pakai sound card eksternal, solusi yang kita tawarkan adalah kita menggunakan handphone atau smartphone. Jadi di sini kita merekam gambar menggunakan kamera, video, kemudian kita merekam suaranya, backup, di bawah kita taruh ini jadi posisi shootingnya, ini adalah dua talent, kemudian di bawah sini ada meja kecil untuk memasang headphone sebagai perekam suara. Jadi ini tidak perlu menggunakan mikrofon kondenser, hasilnya seperti ini. Kita akan coba solo satu persatu dari mikrofon internalnya kamera, kita coba solo. Banyak halaman-halaman yang interaktif seperti halaman satu ini. Ini sangat ngerum sekali. Bisa digerakkan. Jadi karakter ruangannya juga ikut terekam. Halaman punya ceritanya masing-masing. Jadi kita akan dibawa ke nuansa. Kemudian kita solo juga yang dari handphone. Halaman punya ceritanya masing-masing. Jadi kita akan dibawa ke nuansa yang berbeda. Kalau tadi nuansanya kebun, sekarang kita beralih ke nuansa bawah laut. Oke. Kemudian sama seperti studi kasus yang pertama, saya selalu menggabungkan suara kamera audio internal kameranya dengan suara eksternal recordernya untuk audio. Dalam hal ini kita menggunakan HP. Jadi ini adalah gabungan dari suara internal kamera yang track nomor 3 dan nomor 6 ini dari handphone. Setiap halaman punya ceritanya masing-masing. Jadi kita akan dibawa ke nuansa yang berbeda. Kalau tadi nuansanya kebun, sekarang kita beralih ke nuansa bawah laut. Halaman ini difungsikan untuk bermain puzzle. Ada puzzle-nya di sini, kita gunting-gunting dan kita tempelkan. Oke, kira-kira seperti itu. Konfigurasinya masih sama. Kebetulan ini tidak se-ekstrim di video yang pertama, karena di sini masih ada satu unsur musik, yaitu di sini ada channel 8 ini hanya musik. Coba saya solo suaranya seperti ini. Jadi ada channel musik, kemudian ada channel audio mikrofon dari handphone, kemudian audio mikrofon dari internal kamera, kemudian saya balance di sini minus 7,5 desibel lebih pelan daripada volume handphone. Kemudian di sini juga untuk musiknya 0,4 dengan data di sini saya pelankan sekitar berapa ini? 1,8. Jadi pelan sekali musiknya. Ada mencari jejak. Setiap halaman punya ceritanya masing-masing. Jadi kita akan dibawa ke nuansa yang berbeda. Jadi untuk divisi audio dalam video podcast anak dan ibu ini bercerita tentang dongeng atau membacakan buku, ada 3 track, yaitu audio internal kamera, kemudian audio eksternal dari handphone, dan channel musik. Kemudian kalau kita mau bongkar per individualnya juga sama, saya hanya menggunakan nggak terlalu banyak yang saya rubah atau bahkan tidak saya rubah sama sekali, hanya di masternya saja global saya angkat frekuensinya di 12 kilo supaya lebih jernih. Ini perbedaannya. Ya, ada juga bagian yang bisa kita tulis dengan spidol. Jadi ini halamannya disebut dengan wipe and clean. Kita bisa gambar dan hubung. Kira-kira seperti itu untuk video podcast menggunakan eksternal mikrofon dan menggunakan mikrofon dari handphone. Terima kasih.